Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Wahyu Saskara dengan NIM 221601101. Hari ini saya akan memaparkan Dharma Wacana tentang ekonomi dalam pandangan Hindu. Baik Bapak atau Ibu umat sedarman dimanapun berada, Dharma Wacana kali ini mengangkat tema konsep ekonomi Hindu. Mengawali Dharma Wacana ini, mari kita mengingatkan kembali ajaran Hindu tentang 4 jenjang tingkat hidup dan patut dijalani sebagai sebuah swadharma. Ajaran ini sudah dikenal sejak kita duduk di bangku SD. Ajaran tersebut dinamakan dengan Catur Asrama. 4 tingkatan Hindu adalah 1. Brahmacari, yaitu masa tingkat menurut ilmu pengetahuan. 2. Grehasta, yaitu masa tingkatan hidup berupa tangga. Yang ketiga, Wanapastra, yaitu masa tingkatan Hindu mencari ketenangan jiwa. Dan 4. Biksuka, yaitu masa hidup siasin untuk mencapai moksa. Dari 4 masa tingkatan hidup, salah satu adalah Grehasta, yaitu masa tingkatan hidup berumah tangga. Fase ini setelah masa tingkatan hidup Brahmacari, masa hidup menutup ilmu pengetahuan. Pada masa ini, umat Hindu akan dikaruniai anak dan orang tua, baik bapak atau istri, bertanggung jawab membesarkan dan memenuhi kebutuhannya. Catur Purusa Artha, yaitu 4 tangga atau tujuan yang harus dilewati dalam kehidupan ini. Yang pertama, Dharma, yaitu kebenaran, tuntunan dan petunjuk. Dharma menjadi landasan awal dalam kehidupan sebelum kita mewujudkan tujuan yang lain. Kedua, yaitu hal yang dikatakan sebagai bekal atau sarana yang dapat berupa harta, benda dan kekayaan dalam wujud apapun. Kesehatan, pengetahuan, keadilan, kebijaksanaan, sahabat dalam mengendalikan diri pun adalah termasuk harta. Harta sebaiknya diperoleh dengan landasan dharma. Yang ketiga ada kama, yaitu sifat alamiah setiap makhluk hidup yang dibawa sejak lahir. Dan ini dapat dipenuhi setelah kita melewati tangga dharma dan artha. Kamalah yang membuat kita bisa hidup, tumbuh dan berkembang. Kama dapat mengantarkan kita kepada kemuliaan dan dapat juga mengantarkan kita kepada kenistaan yang paling dalam. Oleh karena itu, kita harus dapat mengendalikan dengan baik. Beberapa referensi yang berkaitan dengan konsep ekonomi menurut Hindu dapat dilihat dan dibaca pada kitab Sarascamuscaya, Bhagawan Gita, dan buku tentang Artha Sastra. Semua konsep yang ada pada buku tersebut mengarahkan kita kepada hal-hal baik dalam menjalani kehidupan. Ini terkait dengan ekonomi dan sangat ideal karena semua konsep dijalani berdasarkan dharma. Dalam ajaran Hindu tentang catur purusa tangga, pertama adalah dharma. Dengan dharma maka akan tercapai 3 tingkatan bahwa, yaitu artha, kama dan moksa berada hanya dengan buku artha. Sastra yang memperoleh kebahagiaan, dharma dan kama harus bertanggung pada artha. Dalam artha sastra,
susunan oleh Kautilya, kesejahteraan jasmani arta menduduki kebutuhan tertinggi karena kebijakan rohani, dharma dan kesenangan indria kama tergantung pada kesejahteraan arta. Pada zaman Kali Yuga ini yang menjadi peran penting adalah arta. Artinya konsep yang ada dalam Asta Sastra adalah sejalan dengan kehidupan saat ini. Bagaimana tidak kehidupan beragama di dunia di masa Kali Yuga ini sangat bergantung pada arta. Banyak konsep yang berhubungan dengan ekonomi dan buku-buku kitab Hindu, baik terkait cara mendapatkan, cara menggunakan, dan bagaimana cara mempertahankannya. Kondisi ekonomi secara umum yang ada di umat Hindu saat ini mungkin bisa dikatakan pada posisi menengah ke bawah, miskin, dan juga ada yang berada pada posisi menengah ke atas, namun jumlahnya sangat sedikit. Bagaimana cara meningkatkan posisi tersebut? Menerapkan konsep Dharma Wacana, mengembangkan usaha menurut hal yang paling utama menurut konsep Hindu. Tempat suci pura bukan hanya untuk melaksanakan kegiatan religius pemujaan kepada Sang Hyang Widi semata. Selain dijadikan sebagai tempat kegiatan religius, pura juga dapat digunakan sebagai pusat kebudayaan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Apa yang dapat diperbuat untuk kegiatan ekonomi di pura? Umat Hindu sudah mengenal yang namanya gotong royong, kebersamaan, dan saling bantu. Dengan konsep ini, maka yang paling tepat untuk dapat melakukan adalah membangun kegiatan ekonomi berupa koperasi. Koperasi merupakan konsep ekonomi yang paling pas bagi umat dan pelaksanaan dilandasi dengan dharma. Konsep ini akan banyak membantu umat Hindu dalam melaksanakan kegiatan ekonominya, dan secara perlahan akan dapat meningkatkan taraf ekonominya. Dengan semakin meningkatnya taraf ekonomi umat, maka dalam pelaksanaan dharma akan semakin dapat mengembangkan untuk meningkatkan taraf ekonomi umat. Masih banyak potensi usaha yang dapat dilakukan, misalnya seperti peternak yang dikelola secara intensif, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Bapak Ibu umat sedarman yang berbagai konsep ekonomi Hindu dapat disimpulkan sebagai gunakan pura sebagai pusat kegiatan keagamaan, religius, kebudayaan, pendidikan, dan juga kegiatan ekonomi. Yang kedua, segera eksekusi laksanakan konsep usaha yang telah dipelajari dengan dilandasi dengan semangat dharma, kedisiplinan, kejujuran, dan loyalitas. Yang ketiga, pertahankan apa yang sudah didapat, pergunakan sebaik-baiknya, dan yang sudah didapat, kembangkan apa yang sudah didapat. Demikian, semoga Dharma Wacana saya ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, Dharma Wacana ini akan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi
Santi, Santi, Om.